Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu Bapak banggakan, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran ekonomi yang mana sebelumnya kalian telah mempelajari bab 2 berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah Bapak jelaskan, dan pada kesempatan ini kalian akan menerima materi berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Diawali dengan pengertian pembangunan ekonomi. Di sini menurut Michael P. Todaro bahwa beliau menyampaikan pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Jadi secara pengertian bahwa pembangunan ekonomi itu suatu proses multi artinya banyak, dimensi itu adalah bidang. Jadi banyak bidang yang melibatkan adanya perubahan besar di dalam struktur sosial, adanya sikap populer dan lembaga rasional dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, adanya pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan secara absolut, secara menyeluruh. Itu menurut Michael P. Todaro. Adapun yang menyampaikan juga dalam hal ini pengertian pembangunan ekonomi menurut Profesor Dennis Gaulev. Ada 3 nilai inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik. Nilai inti itu adalah adanya rezeki, harga diri, dan kebebasan. Bapak. Itu pengertian pembangunan ekonomi. Nah, ini ada lagi pengertian yang disampaikan oleh ahli ekonomi, yaitu Profesor Dudley Shear, bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan oleh jawaban atas 3 pertanyaan berikut. Yang A, apakah pembangunan itu telah mengurangi kemiskinan? Yang B, apakah yang dilakukan terhadap pengangguran? C, apakah yang dilakukan terhadap kesenjangan? Ini ada 3 pertanyaan berkaitan dengan pengertian pembangunan ekonomi. Pertama, apakah mengurangi kemiskinan pembangunan itu? Yang keduanya adalah apa yang akan bisa dilakukan terhadap pengangguran dan juga adanya kesenjangan. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah pertumbuhan yang mengalami perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto atau PDB dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Itu adalah perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya ada perencanaan pembangunan ekonomi. Pengertian perencanaan pembangunan ekonomi, ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perencanaan pembangunan ekonomi, antara lain 1. Lionel Robin mendefinisikannya sebagai kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar menukar pribadi. Yang kedua, menurut F.A. Hayek, bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral atau oleh pemerintah. Yang ketiga, Hugh Dalton berpendapat secara luas mengenai hal tersebut. Arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Ini kaitan dengan perencanaan pembangunan ekonomi.
Ada 3 hal yang disampaikan oleh beberapa ahli ekonomi. Baik, selanjutnya yang poin F yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. 2, kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. 3, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, serta sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu yang pertama pengertian pembangunan ekonomi, ya, disampaikan oleh beberapa ahli, ya. Terus ada juga perencanaan pembangunan ekonomi, ya. Dan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, ya, ada 4 faktor. Nah, baik, selanjutnya kalian akan menerima materi berikutnya, yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Salah satu contoh negara berkembang adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Tingginya pertambahan penduduk, 3, tingginya tingkat pengangguran, dan 4, pasar dan informasi yang tidak sempurna. Ya, Bapak ulas lagi ke awal, ya. Jadi kita akan akhiri dulu berkaitan dengan materi pembangunan ekonomi sampai permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang, ya. Ada 4 tadi saya sampaikan, Bapak sampaikan, ya. Rendahnya tingkat kehidupan atau low level of living. 2, tingginya pertambahan penduduk. 3, tingginya tingkat pengangguran, dan pasar dan informasi yang tidak sempurna. Itu masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Baik anak-anak, ya, itu beberapa hal yang telah Bapak sampaikan berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ya, pertemuan berikutnya masih nanti kita membahas permasalahan pembangunan negara ekonomi di negara berkembang, ya, khususnya negara Indonesia, ya, berkaitan dengan pembangunan ekonomi di negara Indonesia. Untuk saat ini Bapak akhiri pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatian kalian, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.